Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Haris. Saya akan menjelaskan program C++, Searching, Sorting, dan Graph. Saya akan menjelaskan pada baris pertama sampai baris ke 100. Pada baris pertama, yaitu include IOStream, digunakan untuk memanggil fungsi. Pada baris kedua, yaitu include conio.h, digunakan untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Kemudian yang ketiga, include studio.h, digunakan untuk fungsi printf dan fungsi lainnya. Kemudian pada baris keempat, include stdlib.h, digunakan untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Pada baris kelima, yaitu include string.h, digunakan untuk menangani string ataupun substring. Pada baris ke-6, yaitu define in 999, digunakan untuk mepresentasikan infinity. Kemudian pada baris ke-8, using namespace std, digunakan untuk pengganti std code atau std cin. Pada baris 11 sampai 25 berfungsi untuk mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat atau integer. Kemudian fungsi chart digunakan untuk inputan data program. Pada baris 11 sampai 25, yaitu fungsi in, digunakan untuk mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat atau integer. Kemudian fungsi char digunakan untuk inputan data program. Pada baris ke-25, fungsi main yang dijalankan terlebih dahulu jika program di running. Pada baris yang ke-28, itu digunakan untuk menampilkan teks, yaitu ini. Kemudian pada baris yang ke-29 sama untuk menampilkan teks program pengurutan dan pencarian barang gudang. Pada baris ke-30 sama juga seperti yang di atas untuk menampilkan teks. Pada baris ke-31 sama juga untuk menampilkan teks nama anggota kelompok. Pada baris yang ke-32 digunakan untuk menampilkan teks. Pada baris ke-33 sama untuk menampilkan teks. Pada baris ke-34 juga sama untuk menampilkan teks. Pada baris yang ke-35 digunakan untuk
menginputkan banyaknya data yang akan dimasukkan. Dan fungsi pada baris yang ke-36 ini untuk fungsi input data. Kemudian pada baris ke-38 ini fungsi sorting. Pada baris yang ke-39 sampai 46 digunakan untuk menginputkan data ke, kemudian kode barang, kemudian nama barang, kemudian stok barang, dan lokasi barang. Pada baris yang ke-48 sampai 59 itu digunakan untuk menampilkan barang Anda. Kemudian pada baris 61 sampai 83 merupakan fungsi sorting. Kemudian pada baris ke-86 sampai ke-99 itu digunakan untuk menampilkan fungsi sorting. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aida Hafidah. Perkenalkan, nama saya Aida Hafidah dengan NIM 2001 301085. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan Muhammad Abdul Haris dari baris 100 hingga selesai. Pada baris 100 sampai 117 merupakan fungsi searching. Searching adalah proses pencarian nilai data tertentu dalam kumpulan data yang bertipe sama. Selanjutnya pada baris 122 yang ini, pada saat running terjadi akan menampilkan teks sama dengan, yaitu seperti ini. Selanjutnya pada baris 123 pada saat running akan menampilkan teks perhitungan jarak lokasi barang. Pada baris 124 sama dengan pada baris 122 akan menampilkan teks sama dengan pada saat running. Selanjutnya, pada baris 127 hingga 179 itu merupakan fungsi graph. Sampai sini merupakan fungsi graph. Graph adalah suatu alat bantu untuk merepresentasikan objek distrik dan hubungan antara objek-objek. Pada graf didefinisikan oleh himpunan vertex dan himpunan sisi dengan notasi G sama dengan V, E. V merupakan himpunan tidak kosong dan E merupakan himpunan sisi. Selanjutnya pada baris ke 108 ini akan menampilkan atau menginputkan jumlah titik pada lokasi barang. Selanjutnya pada baris 156 ini akan menginputkan atau memasukkan titik lokasi asal. Kemudian pada baris 184 sampai dengan 189
Ini merupakan proses di mana akan terjadinya perhitungan graf. Selanjutnya, pada baris 192 hingga 212, pada baris itu merupakan proses perhitungan pada graf untuk menentukan jarak minimum. Selanjutnya, pada baris 216 sampai 234, ini merupakan pada saat running, dia akan menampilkan jalur dan jarak untuk setiap titik lokasi. Selanjutnya, pada baris 238, ini merupakan proses perhitungan total jarak lokasi terpendek. Yang terakhir, ini adalah proses di mana pengakhiran pada problem ini. Selanjutnya saya akan running. Di sini saya akan masukkan data minyak butanya 3. Selanjutnya, data yang pertama, input kode barangnya ada 2. Di sini saya masukkan nama barangnya adalah Indomie goreng. Stok barangnya di sini saya masukkan 50. Selanjutnya, input lokasi barang itu sini saya inputkan jam 2. Selanjutnya, data yang kedua, kode barangnya ada 3. Nama barangnya di sini saya masukkan Five, barangnya 40. Ini lokasinya berada di gudang 1. Selanjutnya, kode barang data 3 itu 1. Di sini saya masukkan nama barangnya itu susu Bergen atau susu beruang. Di sini stok barangnya 30. Barangnya itu lokasi di gudang 3. Enter. Ini data barang kita. Setelah itu memasukkan kode barang untuk mencari. Di sini saya akan coba mencari kode barang 3. Kode barang 3 tadi yaitu Sprite. Nah, di sini akan masuk kode barang 3, stok barangnya 40, lokasi barangnya ada di gudang 1. Selanjutnya, memasukkan jumlah titik lokasi barang. Lokasi awalnya adalah pada gudang 1. Nah, ini hasilnya. Hasil jarak untuk titik lokasinya adalah 4. Setelah itu, hasil jarak untuk titik lokasi keduanya adalah 1. Total jaraknya adalah 1. Sekian dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.